kenceng jadi boleh. ditunda ke 3 Juli ya 2026. Alasan ketidakhadiran apa Bang? Disebutkan ya nggak tahu, cuma yang hadir cuma tergugat satu aja sama BPN. Dan hasil dari pertemuannya tadi seperti apa Bang? Ini kan sudah sedikit lagi selesai lah gitu, dan hasil pertemuan tadi apa gimana? Mohon tadi belum ada keputusan ya. Ya kita sih maunya segera bisa dieksekusi karena kita udah berlarut-larut lama juga ini dari beberapa tahun belum selesai kasusnya. Nah kita udah dapat putusan yang ingkrah yang udah diakui. Semoga bisa segera dieksekusi. Udah kami mohonkan dan pemberitahuan kepada juga tidak aja untuk proses putusan yang udah ingkrah. Kalau dari harapan Abang sendiri, mintanya sukarela atau eksekusi paksa Bang? Kalau saya karena dari awal akadnya itu pinjam meminjam ya, saya punya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Tapi rumah saya juga setelah saya balikan, rumah saya minta dikembalikan juga karena harganya terlalu jauh. Saya terima pinjaman 3,5 M, harga rumahnya 30 M. Oke, Bang, mungkin kalau mundur lagi sedikit ke belakang, awal mula Abang sehingga menyerahkan rumah itu bagaimana sih? Tadi seperti Abang bilang juga, Iya. pinjam 3,5, rumah 32 M gitu. Waktu pas COVID itu ya, saya perlu uang ya, kepepet. Ya mau nggak mau ketemunya orang yang kayak gini. Ya akhirnya pinjam, dia cuma bisa ngasih angka 5,5 M. Tapi setelah potong diskonto, potongan pinjaman, administrasi dan lain-lain, terima bersih cuma 3,5 M. Padahal di appraisal itu rumah udah 30 M. Karena saya butuh ya mau nggak mau. Tapi setelah saya pinjam, dibalik nama sama dia. Setelah dibalik nama langsung dijual ke P3 ya, Putri Zulkifli Hasan. Setelah itu saya udah laporkan ke Baris Krim dulu sebelum waktu jual itu, tapi nggak ada pergerakan. Ya kita mau nggak mau gugat perdata ya di pengadilan negeri sini sampai banding kasasi, kita menang, udah ingkrah putusannya. Dan kita mau melakukan eksekusi sekarang untuk pengambilan rumah kita. Bang Yayan, ini kan sudah dibilang putusannya sudah inkrah, Ya. sudah menang juga, tinggal eksekusinya aja. Ya. Dan dari pihak Putri juga sudah ada komunikasi belum Bang, atau perwakilan atau seperti apa? Apalagi kan ini kalau misalnya terjadi eksekusi akan malu lah Putri. Ya. Jadi sampai hari ini kita dengan pihaknya kuasa hukum Putri yang baru belum ada komunikasi. Jadi harusnya dia hadir hari ini karena anak-anak itu kan berupa teguran untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela. Berarti secara dia harus menyerahkan rumah itu secara sukarela karena ada putusan. Tapi karena dia tidak hadir, harus dipanggil lagi karena ketua pengadilan belum memberi teguran langsung kepada Putri Zulkifli Hasan, sehingga perlu dipanggil lagi tanggal 3 Juni 2026. Jadi nanti hadir apa tidak hadir akan tetap dilaksanakan. Apabila tidak diindahkan Tidak yang dilaksanakan nanti tadi ketua pengadilan yang akan melaksanakan selama prosesnya sudah dilalui. Jadi memanggil untuk Anmanik 2 kali ini sudah dilewati kan baru sekali, harusnya kan 2 kali tinggal sekali. Kalau dia nggak ada ya kita minta dilaksanakan eksekusi paksa, jadi pengosongan rumah itu. Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, tadi kita juga sudah sempat lihat gambaran rumah dari Putri, Pak Zulkifli sama lain. Itu pembagiannya seperti apa sih sehingga rumahnya Mas Yuda ini juga ikut terseret gitu akhirnya? Jadi kalau rumahnya itu kan beda ya. Ya. Di rumahnya di depan itu rumahnya Pak Zulas, Ya. Menko itu. Di belakang ada rumahnya Putri. Nah, rumahnya klien kita ini di belakang rumahnya Putri dan di samping rumahnya Pak Zulas. Jadi karena sudah dijual sama termohon satu berupa Liandri kepada Putri, sehingga mau tidak mau
Putri harus kita tarik sebagai pihak Ya. karena dia beli objek dalam sengketa. Ketika para pihaknya kalah, tergugat satu kalah atau sekarang termohon satu kalah, ya dia harus ikut kalah, ikut menyerahkan. Ya. Karena akte-aktenya sudah dibatalkan sama pengadilan tinggi, dibuatkan juga sama Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan lagi dia untuk tidak menyerahkan. Kalau dia pernah mengajukan PK, kebetulan juga udah kita balas jawabannya dia. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Jadi meskipun ada PK, eksekusi tetap jalan. Apalagi PK-nya tentang kekhilafan hakim. Saya kira hakim tidak khilaf, hakim menang. Memenangkan perkara kita itu hakim menang. Pakai 2 kali Pak ya? 2 kali dimenangkan ketua pengadilan tinggi sama di Mahkamah Agung. Oke, Bang, berarti untuk luas tanah yang disengketakan itu bagaimana? 1.500? 1.500 kita kafling. 3 kafling. Satu kaflingnya 500. Tapi mengetahui nggak Bang, tergugat Kurang satu, lebih lah. tergugat satu menjual rumah itu kepada Putri Zulkifli Hasan berapa harga? Nggak tahu. Oh, itu ada. Kenapa? Nanti di pengadilan kemarin di persidangan ada akte jual beli dari Leandri kepada Putri Zulas itu sebesar kurang lebih 14 miliar. Jadi dia cuma dapat 3,5, dijual lagi 14 miliar. Itu yang tertulis dalam akte ya, yang realnya kita nggak tahu. Oke, tapi dari Abang sendiri sudah komunikasi juga belum sih Bang ke Putri? Oh enggak. Kita udah mencoba ngasih surat juga nggak ada balasan. Jadi pertama kita pernah ngasih surat sebelum berperkara ya. Sebelum kita laporkan ke Barreskrim kita udah nyurat jangan dibeli objek itu karena masih sengketa. Setelah lapor Barreskrim kita juga kirim surat bahwa objek ini udah kita laporkan, tapi juga nggak ada respon. Oke, berarti Berarti selama persidangan pun Mbak Putri nggak pernah datang, nggak pernah. Nggak pernah datang, yang datang kuasa hukum. Nggak mungkin dia datang sendiri. akan malu nanti jadinya. Pasti deh, tambah viral nanti ya. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang juga kalau tadi yang Abang bilang kalau peringatan terakhir tanggal 3 Juni tidak dilakukan rumah akan dibongkar, akan dikosongkan segala macam. Kalau misalnya Sertifikat diserahkan. berarti masih membuka peluang mediasi dong, Bang. Kayak antar kekeluargaan gitu, yaudah ngobrol deh kita nih. Jadi kalau sampai hari ini dari pihak Putri Zulkifli Hasan belum ada komunikasi. Ya. Jadi kalau kita kan tetap tegas saja lah, karena dia juga selama ini juga ada komunikasi kita, ya kita akan ajukan eksekusi sesuai proses di pengadilan. Hari ini kita unmanning atau teguran ya kita laksanakan. Nanti tanggal 3 Juni ya kita laksanakan. Harapannya ya diserahkan. Kalau nggak diserahkan ya berarti ya pengosongan Paksa. Berarti pengosongan paksa itu di tanggal 3 Juni nanti atau Bukan, setelahnya, Bang? setelah 3 Juni. 3 Juni nanti teguran. Berarti masih ada peluang kesempatan lagi dong, Bang? Jadi misalnya dia pengen menguasai rumah itu, ya harusnya belinya dengan pemilik, Oke. gitu, dengan beli yang benar. Oke, Bang, terakhir Bang, anggaplah dia seperti Bang Yayan bilang, dia pengen menguasai rumah itu. Karena kalau misalnya dikosongin kan udah kubur malu ya. Bagaimana prosedurnya, baiknya? Ya kalau saya dibeli di harga rumah yang sesuai sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya cuma terima uang 3,5 M, rumah saya 30 miliar hilang ya saya nggak terima. Berarti harus membayar, Ya, harus ada deal-dealan ya antara. sesuai harga. Saya nggak minta yang muka-muka enggak. Ya sesuai normalnya aja harga rumahnya berapa.